Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Babong Film, channelnya orang yang suka film. Oke teman-teman, akibat ulah login yang mengaku sebagai titisan dragon, kerajaan Ghealdan menjadi porak-poranda dikarenakan serangan dari Logen. Walau begitu, Logen berhasil mengambil hati sang raja hingga pasukan sang raja menjadi pasukannya. Di sisi Aes Sedai, mereka berduka karena Kerene gugur ketika Logen menyerang mereka, di mana kematian Kerene membuat pengawalnya yang bernama Stepin putus asa. Yuk siapkan kopi dan segala sesuatunya. Setelah itu kita mulai bumper dikit. Usai peperangan melawan pasukan Logen, mereka semua melaksanakan upacara penguburan orang-orang yang telah gugur, termasuk pasukan Logen juga. Stepin sangat bersedih karena orang yang ia agumi telah gugur. Sebelum menguburkan Kerene, Stepin mengambil cincin milik Kerene terlebih dahulu dan ia jadikan kalung. Satu bulan berlalu, akhirnya Morin dan yang lain sudah dekat dengan Menara Putih karena ditandai dengan bangunannya yang sudah terlihat. Di sini Lan bertanya kepada Morin apakah Ran dan yang lain sudah berada di Menara Putih. Morin menjawab jika mereka sudah berada di sana, maka kita harus menemuinya, dan jika belum, mereka akan mencarinya. Nampak Naifi mengkhawatirkan keadaan Stepin yang masih terpukul karena gugurnya Kerene. Kemudian kita diperlihatkan Ran dan Mat mengikuti orang-orang yang akan pergi ke kota Tar Valon karena Menara Putih berada di kota tersebut. Di sini Mat yang tak sengaja tersenggol oleh anak kecil marah kepadanya. Ran yang melihat itu menanyakan keadaannya. Entah apa yang terjadi kepada Mat, karena setelah kejadian di peternakan, sifat Mat berubah 180 derajat menjadi senggol besok. Setelah itu, Ran yang tak asing melihat gunung di hadapannya langsung pergi ke dataran tinggi untuk melihat sekitar. Ternyata, kota Tar Valon sudah kelihatan dari situ, dan bangunan Menara Putih juga sudah terlihat jelas. Bangunannya sangat amazing, terlihat seperti bangunan yang modern. Sesampainya di kota Tar Valon, mereka langsung mencari penginapan milik sahabat Tom karena sebelumnya Tom sudah menyuruh mereka untuk menginap di sana jika sudah sampai di kota tersebut. Sesampainya di penginapan, Mat bertanya kepada Ran tentang kejadian di peternakan. Karena ia masih merasa bersalah, ia berpikir bahwa yang membunuh keluarga dari anak kecil yang memberinya roti adalah dirinya. Ran menenangkan Mat. Ia menjelaskan bahwa insiden pembunuhan keluarga anak kecil tersebut diakibatkan oleh Fate, bukan dirinya. Tapi di sini Mat tetap saja merasa bersalah. Berpindah ke Morin, Lan, dan Naifi yang sudah sampai di Menara Putih terlebih dahulu. Di sini Naifi langsung diantarkan ke kamar pengawal untuk beristirahat. Morin meminta Naifi agar jangan keluar dari tempat ini, karena disinilah tempat teraman bagi Naifi. Selain itu, Morin juga memperingatkan Naifi agar tidak berbicara dengan saudari-saudarinya dan jangan sampai ia terjerumus ke dalam politik Menara Putih.
Jadi gini teman-teman, di Menara Putih memiliki pemimpin yang disebut Amir Lin. Entah apa yang terjadi di sana karena sekarang di Menara Putih sedang panas-panasnya nih teman-teman. Ya mungkin karena akan ada pemilu untuk pemilihan pemimpin baru kayaknya. Morin juga berjanji kepada Naivi akan mencari Ran dan yang lain sampai ketemu. Dan jika mereka sudah bertemu, Naivi akan langsung dipertemukan dengan mereka. Morin berjanji akan melindungi Naivi semampunya selama Naivi berada di Menara Putih. Kemudian kita diperlihatkan Egwene dan rombongannya. Mereka juga sudah dekat dengan Menara Putih, karena bangunan Menara Putih sudah terlihat. Akan tetapi nasib apes menimpa mereka, karena mereka harus bertemu kembali dengan pasukan Jubah Putih. Di sini Kapten Jubah Putih yang melihat Egwene dan Perrin menyuruh anak buahnya untuk membawa mereka berdua ke hadapannya. Akan tetapi itu dihalangi oleh Ayla dan yang lainnya. Disinilah kita diperlihatkan prinsip daun yang sesungguhnya. Mereka tak takut matoy untuk melindungi satu sama lain. Melihat keadaan itu, Mamang Tampan langsung mengajak Egwene dan Perrin kabur dari tempat ini. Awalnya ia menolak karena yang lain sedang dipukuli oleh pasukan Jubah Putih. Namun Mamang Tampan menenangkannya karena pasukan Jubah Putih tak akan membunuh mereka. Namun sayangnya dalam pelarian ini Mamang Tampan berhasil dilumpuhkan oleh pasukan Jubah Putih. Oleh karena itu Egwene dan Perrin berhasil tertangkap. Kemudian kita diperlihatkan Ran yang sedang membaca buku. Tiba-tiba ada seseorang yang datang. Ran yang melihat itu kaget. Entah siapa orang ini, ras manusia atau monster, atau bisa jadi juga ras manusia setengah monster. Di sini mereka berkenalan. Ternyata dia adalah Ogier. Entah apa yang dimaksud Ogier, kita sebut saja Demes lah, karena hidungnya rata. Di sini mereka sedikit berbincang tentang tujuan mereka ke kota ini. Namun perbincangan mereka terhenti karena suara bising dari luar. Ternyata di luar sedang ada penyambutan datangnya Aes Sedai dan pengawalnya yang ditugaskan untuk menangkap dragon palsu alias Logen. Di sini Logen dilempari sayur-sayuran oleh warga sekitar. Tapi ketika Logen melihat Mat, tiba-tiba ia malah tertawa seperti ada sesuatu di dalam tubuh Mat. Ternyata itu adalah halusinasi Mat saja. Nampaknya Mat sudah semakin parah penyakitnya. Di sini Mat membuat janji bersama Ran, jika di antara mereka adalah titisan dragon, maka jangan sampai mereka gila seperti Logen. Kemudian kita diperlihatkan Stepin yang sedang didandani menggunakan pakaian serba putih untuk upacara peleburan cincin Aes Sedai, sebagai pelepasan ikatan antara pengawal dan Aes Sedai. Stepin menceritakan kisah ketika ayahnya meninggal. Ia tak pernah memakai pakaian seperti ini. Karena di saat itu ia sangat membenci ayahnya, bahkan dulu ketika ia kecil menjadi anak yang nakal. Sampai akhirnya ia bertemu dengan Kerene. Bodohnya di sini ia malah menantang orang yang salah, yaitu Aes Sedai. Tapi walaupun begitu, ketika Kerene mencari pengawal, ia malah dipilih menjadi pengawalnya. Kemudian upacara peleburan pun tiba. Ketika upacara berlangsung, saking sedihnya Stepin sampai-sampai tak bisa membendung air matanya. Di perkemahan Jubah Putih, Egwene dimandikan dan dilayani layaknya Tuan Putri.
Setelah selesai, Egwene didudukan di kursi kemudian diikat, dan tak lama dari itu Perrin dibawa masuk. Di sini Kapten Jubah Putih yang menyebut dirinya sebagai putra Valda menyangka bahwa Egwene adalah seorang Aes Sedai. Hanya karena Egwene mampu mengalirkan daya tunggal atau kekuatan, jadi ia berpikir bahwa Egwene adalah seorang Aes Sedai. Bahkan untuk membuktikan itu, putra Valda tanpa perasaan menyayat-nyayat punggung Perrin. Emang gila nih orang, psikopat banget. Untuk mencapai tujuannya aja, ia rela melakukan apapun demi tujuannya terwujud. To struggle and fight for everything we have. You witches make a mockery of us. The idea that the one power comes from anywhere. Setelah itu putra Valda memberikan mereka waktu untuk berdiskusi siapa yang harus dikorbankan. I'll leave you two. Kemudian kita diperlihatkan Na'vi yang dihampiri Stepin. Di sini Stepin meminta teh penidur kepada Na'vi agar ia bisa tidur tenang. Karena di dalam hatinya ia masih belum bisa melepaskan Kerene. Oleh karena itu, ia meminta teh penidur kepada Na'vi. Di malam harinya, Ran dan Mat didatangi oleh The Mask. Di sini The Mask memberi kejutan spesial kepada mereka dengan membawa Na'vi padanya. Entah The Mask ini siapa, kok bisa keluar masuk ke dalam Menara Putih dengan bebas. Walaupun begitu, di sini Ran sangat senang karena melihat Na'vi yang masih hidup. Begitu juga dengan Mat. Namun ketika Na'vi hendak mengecek keadaan Mat, tiba-tiba Mat membentak Na'vi. Oleh karena itu, Na'vi menyuruhnya untuk beristirahat saja. Ketika berada di luar, Ran dan Na'vi ngegosip. Di sini Ran ragu atas keputusannya pergi ke Menara Putih karena melihat apa yang dilakukan Aes Sedai terhadap Logen. Tapi di sini Na'vi membenarkan keputusannya dan ia juga berjanji akan mengobati Mat ketika Egwene dan Perrin sudah sampai. Kemudian kita diperlihatkan Egwene yang berusaha menyalurkan daya tunggalnya untuk mengendalikan pisau agar ia dan Perrin bisa lolos. Tapi Perrin menghentikannya. Ia berpikir bahwa ini adalah akhir dari kehidupannya. Karena ia masih bersalah kepada istrinya, ia merasa pantas mendapatkan ini. Lalu Perrin menceritakan kejadian ketika Perrin dan istrinya berjuang melawan Trolloc. Perrin dengan beringas menumbangkan satu Trolloc. Ia mendengar Trolloc lain mendekat dari belakang. Jadi ia pun menghunuskan kapaknya sekuat tenaga, namun sayangnya yang berada di belakangnya ternyata istrinya sendiri. Oleh karena itulah ia merasa bersalah sampai sekarang. Tapi di sini Egwene menyangkal pemikirannya hingga tak lama dari itu putra Valda datang untuk mendapatkan jawaban mereka. Namun karena ia tidak mendapatkan jawaban yang ia mau, jadi ia kembali menyiksa Perrin agar meninggoy kehabisan darah. Karena hal itulah Egwene berhasil menyalurkan daya tunggalnya untuk menyerang putra Valda. Perrin, not your fault. But you will. You will. Just drift. Tapi sayangnya kekuatan yang dikeluarkan Egwene sangatlah kecil, jadi tidak mempan terhadap putra Valda. Tapi untung saja sebelum putra Valda akan membunuh Egwene, Perrin berhasil mengeluarkan kekuatannya hingga ia berhasil lepas dari ikatan yang membelenggunya. Dan karena putra Valda lengah, Egwene berhasil menikamnya dari belakang. Protect me. What are you? Keberuntungan memihak kepada mereka. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba gerombolan serigala datang untuk membantu mereka kabur dan menyerang semua pasukan Jubah Putih. Mungkin ini ada kaitannya dengan kekuatan terpendam milik Perrin. Di Menara Putih, Stepin yang sedang melakukan ritual menenangkan diri dihampiri oleh Lan.
Lan menanyakan apa yang ia lakukan. Stephen menjelaskan bahwa ia sedang melakukan ritual untuk menenangkan diri karena itu sudah turun-temurun dari orang tuanya. Melihat keadaan Stephen yang sekarang, Lan akan menemani Stephen sampai pagi agar Stephen tidak kesepian. Di kamar, Maureen dan Mbak Inces sedang ngegosip. Ternyata di sini Stephen ditawari menjadi pengawal Mbak Inces untuk menggantikan Granny. Namun Stephen belum memutuskan. Mbak Inces juga menyarankan Maureen agar ia mau menaiki tahta Amirlin, karena Maureen termasuk Aes Sedai yang sangat kuat. Namun karena Maureen yang tidak gila tahta, jadi ia menolaknya. Setelah Mbak Inces pergi, Maureen membuka sebuah kotak yang entah apa itu, di sini tidak dijelaskan. Kemudian kita diperlihatkan Lan yang sedang menemani Stephen abok karena sedang frustasi. Di sini mereka ngegosip tentang dirinya yang ditawari Alanna menjadi pengawalnya. Alanna itu Mbak Inces ya teman-teman. Tapi biar enak kita sebut aja Mbak Inces. Karena ya saya suka aja gitu. Walau Stephen menjadi pengawal Mbak Inces, tapi tetap saja dia tak akan bisa melupakan Granny. Di sini tiba-tiba Stephen menanyakan Navy kepada Lan. Karena Stephen melihat Navy tertarik kepada Lan. Namun Lan menjawabnya biasa aja teman-teman. Aduh, nggak peka banget ini si Lan ya. Keesokan harinya Lan yang baru terbangun karena semalam abok. Ia melihat teh penidur berada di meja dan ia juga melihat salah satu pisau tidak berada di tempatnya. Karena memiliki firasat buruk kepada Stephen, ia pun langsung berlari mencarinya. Iya, benar aja. Ternyata Stephen malah melakukan own goal. Kemudian kita diperlihatkan upacara kematian Stephen. Dalam upacara ini dihadiri oleh semua orang yang berada di Menara Putih. Lan disuruh oleh seseorang untuk memegang dada Stephen yang artinya agar menghilangkan kesedihan mereka semua karena ditinggalkan Stephen untuk selama-lamanya. Setelah itu orang tersebut menepuk dadanya dan diikuti semua orang.